Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, Pagi, kita Pak. oke, kita lanjut materi kita kemarin ya. Jadi sebenarnya kita mau bahas dulu nih eh tugas yang minggu lalu. Masih ingat ya tugasnya ya? Kita coba tes lagi nih. Oke, bisa dilihat itu nyalanya berapa kali? Bisa ulang ya, bisa ulang. Nih, kita hitung. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Ah, yang kelima dia udah lebih lambat. Dua, tiga, empat. Ah, yang keempat dia lebih lambat lagi tuh. Nah, 3 detik sekali dia kalau kalian hitung. Kira-kira sekitar 3 detik lah. Gitu. Ini yang minggu lalu ya. Kita lihat. Nah, udah berapa kali tuh? Udah 4 kali ya? 3 kali ya? Nah, baru dia balik ke awal lagi. Tahu nggak? Nah, kita lihat ya codingnya ya. Kita lihat. Nanti kita juga akan lihat beberapa coding dari teman-teman yang sudah mengumpulkan. Oke? Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini, pertama kan dia nyalanya agak cepat ya. Berarti delay-nya, ini delay-nya yang kita mainkan, masih ingat ya, 1000 itu artinya 1 detik. 1 detik. Ini artinya kita memerintahkan, masih ingat, dia untuk berhenti selama 1 detik. Berhenti untuk apa? Berhenti perintah yang ini nih. Perintah yang atas ini kan digital write 5 high. Artinya, LED-nya kan kita colok di kaki yang kelima ya, kemarin ya. Kaki yang kelima. Nah, kita perintahkan high, berarti dia nyala. Setelah nyala, kita suruh tolong nyala terus ya selama 1 detik. Nah, karena kita pakai delay. Kalau pakai bahasa sehari-harinya kira-kira gitu. Tolong pertahankan nyalanya selama 1 detik. Nah, berikutnya dia masuk. Setelah 1 detik ya, dia masuk ke sini. Pokoknya delay ini artinya dia tidak ngapa-ngapain, berhenti pokoknya. Tidak bekerja yang lain. Yang selanjutnya ini nunggu dulu. Ngantri. Oke. Okay? Nah, baru digital write 5 low. Low itu kemarin artinya kita perintahkan untuk dia tidak ada tegangan. Berarti mati. Oke. Okay? Mati artinya tidak ada tegangan yang masuk di kaki limanya ini. Oke. Okay? Matinya berapa lama? Selama 1 detik. Oke, okay? Dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, berarti 4 baris ini dia ngedip ya sekali ya. Ini nyala, bertahan 1 detik, baru mati, bertahan 1 detik. Berarti ngedip sekali. Baru kedip lagi. Nah, berarti kita lanjutin. Kedip, baru kedip lagi 1 detik. Tadi kan kita hitung selama 4 kali kan dia 1 detik. Nah, makanya ini 4 kali nih. Lihat. Jadi blok yang sini nih, dari atas sampai sini, ini cara bacanya gimana? Nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik, baru nyala lagi 1 detik, sampai seterusnya sampai di sini. Ya, kalau kalau kita ulang, kalau kita hitung lagi, kita lihat di monitornya, di kameranya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima dia udah agak lama tuh. Nah, ya kan? Betul ya? Yang kelima itu berarti kita ubah delaynya aja jadi 2 detik. Yang kelima. 2 detik kan artinya ya dia nunggu selama 2 detik nggak ngapa-ngapain gitu, hanya nyala aja selama 2 detik, sama kayak tadi, sama persis. Itu ada sebanyak 4 kali apa 5 kali tadi, 4 kali ya kalau nggak salah, 3 kali, 3 kali. Oke, okay? Habis itu dia lebih lama lagi, delaynya udah 3 detik. Nah, itu berulang selama kalau nggak salah 4 kali apa 3 kali, 1, 2, 3, 4 kali. Nah, jadi ini coding yang Mister tanamkan minggu lalu ya. Nah, siapa yang kira-kira benar ya minggu lalu ya? Coba, ada nggak yang ngerasa benar? Ada nggak yang merasa Lagi kira-kira geleng benar? kepala. Nah, kita lihat sekarang yang kemarin ngirim ke Mister siapa aja, oke? Okay? Kita lihat ya. Ada yang pertama kirim itu, bentar. Yang pertama kirim Cica, oke? Okay? Cica, kita lihat punya Cica jawabannya.
Nah, kita lihat punya Cica ya. Seperti ini punya Cica, dia void loop, udah benar. Void loop. Kemudian kurungnya nggak boleh di sini. Oke, setelah void loop, ingat tadi gimana setelah void loop? Nih, setelah void loop, dia buka kurung, tutup kurung yang bulat, ya. Habis itu buka kurung kurawal. Itu adalah grammarnya, istilahnya kalau kalian belajar bahasa Inggris itu adalah apa ya? Tata bahasanya di sini. Jadi kita nggak boleh ganti. Ini V-nya V kecil, semuanya huruf kecil di sini. Tidak ada yang huruf besar ya. Ini yang awal ini, buka kurung, baru digital right. Cara menulisnya itu W-nya besar dan disambung, tidak dipisah. W-nya besar. Oke. Nah, kita lihat punya Cica. Nah, ini. Jadi ini void loop. Void loop udah benar, cuman ada kurung lagi di sini. Kemudian digital right W-nya harusnya besar di sini. Oke, penulisan W-nya besar. 5 high udah benar di sini. Bagus. 5 high dia perintahkan high. Habis itu delay. Delaynya langsung 2000. Harusnya kita mulai 1000 dulu. Oke. Habis itu 5 low. Nah, ada benarnya di sini. Jadi tidak semuanya kurang ya. Jadi bagus untuk kita ya. Sekarang kita lihat punya si siapa lagi ya kemarin ya? Karin ada ngirim? Ada. Christine. Christine. Ada. Punya Christine dia udah download aplikasinya nih si Christine nih. Christine udah download aplikasinya bagus. Dia udah mulai menggunakan aplikasinya. Nih, punya Christine nampak ya? Dia udah buat void setup, udah benar nih awalnya nih. Void setup, pin mode, menulisnya juga udah benar, bagus. Ini sudah mengikuti grammar yang benar atau sintaks ya. Kalau dalam pemrograman bilangnya bukan grammar sebenarnya atau tata bahasa bukan, tapi bilangnya sintaks. Ini tulisannya sintaks. Kebaca nggak? Sintaks begini ya. Sintaks itu artinya cara mengekspresikannya atau cara bilangnya gimana gitu. Cara mengungkapkan apa yang kita mau gimana. Itu sintaks. Biasanya di komputer kalau error itu ada tulisan sintaks error biasanya kan. Berarti ada yang bahasa yang salah di situ. Oke. Nah, ini udah benar void loop-nya. Nah, di sini delay-nya langsung 3000. Sebenarnya dia tidak langsung lama. Dia mulai dari pelan dulu. Habis itu baru semakin lama ya, semakin lama kedipnya. Oke, tapi udah bagus ini. Udah mulai menggunakan apa ya namanya ya? Aplikasinya. Udah tahu cara mendownloadnya, berarti udah selangkah lebih maju nih. Udah bagus ya. Oke. Next. Siapa lagi ya? Kita lihat. Habis kita ada Karin. Karin. Ya, Karin. Ini punya Karin. Download dulu. Oke, ini punya Karin nih. Nah, perhatikan. Digital right. Digital right. Harusnya D-nya kecil ya. Nih, harusnya D-nya kecil. D ini harusnya lebih tulisannya kecil. Kemudian 5 high benar. Delay 1000 benar. Kemudian right 5 low, delay 1000 benar. Ini benar. Oke. Kemudian digital right, ingat D-nya huruf kecil, W-nya yang huruf besar, ya. Nah, sampai di sini udah benar, di komanya udah bagus. Ini juga D-nya kecil. Oke. Dalam pemrograman biasanya ya, ini kalian yang mau jago nih pemrograman, ini hal-hal kecil harus kalian perhatikan. Ada program yang case sensitif, oke, ini saya tuliskan di sini. Case sensitif. Artinya apa? Dia sangat sensitif dengan case kamu, huruf besar, huruf kecil kamu tuh sangat sensitif dia. Salah dikit udah salah, dia nggak peduli. Ya. Nah, terus kedua, di pemrograman itu biasa menggunakan camel case namanya. Nih, kalian harus ingat nih, sintaks, walaupun ini hal sederhana ya, tapi cukup mengganggu kalau kalian tidak tahu ini. Sintaks, kemudian ada case sensitif, kemudian ada camel case. Nah, dalam bahasa programming kita pakai, seringnya kita pakai camel case. Apa sih camel case? Camel itu unta, tahu ya unta? Pernah dengar nggak unta? Unta itu ada gundukan di punggungnya itu kan? Kayak ada kayak apa sih istilahnya? Nah, ini kayak punggungnya.
Nah, camel case juga kayak gitu. Kamu lihat, D-nya kecil kan, tiba-tiba di tengah ada W yang besar. Jadi kayak ada tonjolan di punggungnya gitu. Jadi dia kayak model unta tulisannya. Camel case-nya tuh case-nya itu mengikuti bentuk unta. Jadi W-nya besar gitu. Ingat ya itu. Jadi kalau kamu ada variabel yang kalau kamu ada kata yang ini panjang, misal contoh digital right ya kan, harusnya kan digital sama apa? Right kan, gini kan, ada dua kata kan. Nah, tapi di program nggak boleh dipisah, kamu harus gabungin. Ada beberapa cara. Boleh pakai underscore, nih, garis bawah. Nggak boleh pakai gini ya. Ini kurang artinya. Kalau kalau di pemrograman ini artinya kita ngurangin digital sama right. Kayak kamu 5 kurang 3 gitu. Ini nggak boleh. Jadi dia sangat sensitif. Nah, kamu boleh pakai underscore atau kamu pakai camel case kayak tadi, W-nya besar. Nih, digital right digabung. Ya. Paham ya, ini aturan-aturan kecil aja sih. Nanti Mister akan jelaskan lebih dalam lagi. Oke, jadi ini udah benar. Di, hanya salah beberapa penulisan. Nah, lihat nih, ada spasi di sini. Nggak boleh. Nggak boleh dipisah. Oke, itu aturan yang tidak boleh dilanggar. Ini sudah benar. Ini lagi-lagi. Oke, ah, ini delay-nya udah benar juga nih. 2000. Bagus. Ah, ini juga 3000 nih. Bagus nih. Ini yang Mister bilang hampir benar tadi ya. Punya si, apa? Siapa nih namanya? Karin. Nah, ini Karin Aprilia. Ini hampir benar. Cuman kekurangannya apa? Digital right 5 high 1000. Hanya sekali ada aja dia ngedipnya. Habis itu langsung masuk ke 2 detik. Padahal kalau kita lihat tadi kan 1 detiknya agak ada beberapa kali gitu. Jadi harusnya kamu tambah lagi di sininya copy, ini di copy, ditaruh di bawahnya kayak gini nih. Nah, kamu hanya sampai di sini aja tadi. Ya, harusnya kamu copy, taruh lagi di bawahnya seperti ini, ngulang lagi seperti ini. Nah, dia akan ngulang ngikutin perintah kamu. Kamu bisa bilang, dia akan kerja dari sini, habis itu kerja ke bawah, dan seterusnya sampai berhenti, sampai tutup kurung kurawalnya di bawah. Kita lihat, ini sampai di sini nih. Setelah itu apa? Kesepakatannya kemarin. Bukan kesepakatan, aturannya. Nanti dia balik lagi di sini. Nah, ngulang lagi dari awal. Ya, setelah selesai, balik lagi ke atas. Namanya juga loop. Loop itu kan artinya apa? Tidak pernah berhenti ya. Loop. Kamu pernah main hula hoop nggak? Tahu hula hoop nggak? Hula hoop. Hula hoop gini ya tulisannya ya. Nah, hula hoop kan ngeloop dia itu bentuknya. Oh, nggak ada loopnya ya di sini ya. Nggak nyambung. Ya, ini nggak nyambung. Harusnya loop nih, hula loop. Nah, hula hoop itu kamu tahu main melingkar tuh bentuknya tuh. Makanya dia namanya loop ya, tuh ya looping. Jadi dia tidak berhenti di sini ya. Nah, sampai ke bawah nanti balik lagi. Gitu. Oke, ini review untuk yang minggu lalu ya. Masih ada nggak yang belum Mister ini ya bahas ya, yang udah kirim? Apa lagi ya? Nggak tahu hanya 3 orang ya. Itu selalu kata keduanya harus hurufnya besar ya. Kayak Nggak digital harus. right tadi. Oh, kalau ini kan bentuknya orange. Bentuknya kan warnanya orange. Berarti ini keyword. Keyword artinya sudah ditanamkan di dalam Arduino-nya. Aturannya. Sudah harus kayak gitu. Tapi kita bisa buat sendiri. Kita bisa buat sendiri di bawah kalau kita mau buat function. Namanya function. Tapi kita belum bahas di sini. Contoh, misalnya mau buat void digital right. Ini boleh buat sendiri. Nah, kan? Ini hitam kan warnanya, berarti dia bukan keyword, boleh kita pakai namanya. Nanti deh, mungkin beberapa kalian masih agak bingung sini. Kita mantapkan dulu yang ini, mantapkan dulu yang sederhananya gitu, ya kan? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi untuk sejauh ini, kalau Mister nilai ini semuanya sudah bagus, oke? Semuanya sudah bagus. Cuman yang mendekati itu punya Karin, ya. Karena dia melakukan pengulangan di sini. Tuh, udah bagus. Tapi secara keseluruhan kalian semuanya udah bagus ya. Udah mau mencoba tuh udah bagus. Nah, yang lain tuh harus harus contoh ya, harus coba juga, jangan takut salah. Ini kan salah Mister koreksi supaya kalian jadi pandai, lebih pandai lagi. Oke? Oke, kita lanjut ke materi kita berikutnya. Udah siap? Nih. Kita akan melakukan pembelajaran tentang sensor. Oke. Ini ada apa nih? Ini adalah sensor infrared namanya. Oke, sensor infrared, inframerah. Kita fokuskan nih. Infrared ini ada receiver, ada transmitter. Oke. Nah, salah satu ini adalah receivernya ini. Bukan, transmit. Transmit itu artinya dia memancarkan. Oke. Gelombang inframerah. Dia pancarkan ke depan.
Setelah dia pancarkan, dia ngapain? Kalau ada benda di depannya yang menghalangi, dia akan memantulkan balik si cahaya, si gelombang yang dia pancarkan dari si alat ini. Nih, dia pancarkan, kalau misal taruh tangan di depan gini, dia akan mantul lagi balik ke sini. Oke? Oh ya, saat dia balik akan diterima sama yang satu ini. Nih, receiver namanya. Kalau ini transmit, yang ini receive. Dia terima, dia masuk ke sini, oke, baru dia akan diolah di dalam otak ini si Arduino-nya kemarin yang kita sudah bahas ini, Arduino Nano ya namanya ya, masih ingat ya. Nah setelah itu kita boleh olah nanti nilai yang masuk ini nanti bisa 1 bisa 0. Kalau dia 0 berarti kebalik dia ya. Kalau infrared ini, kalau 0 itu berarti ada benda di depannya, tapi kalau 1 berarti dia tidak ada apa-apa di depannya. Oke, kebalik. Untuk yang khusus yang sensor ini dia agak kebalik nilainya, nilai awalnya. Oke, yuk kita coba ya. Kita coba langsung aja. Kita buat file baru. Oke. Yuk, kita harus definisikan dulu pin mode-nya. Kan Mister udah bilang ya kemarin, apapun yang mau kita colok ke sini, ke Arduino-nya, kita harus apa? Kasih tahu Arduino-nya. Atau otaknya ini, kita harus kasih tahu. Ini Mister cabut dulu. Nih. Cara ngasih taunya gimana? Ya buat apa kemarin? Pin mode ya. Pin mode, ya kan? Habis pin mode apa? Yuk, satu orang dulu review sambil nge-review kita yuk, satu orang. Siapa yang mau jawab nih? Pin mode. Yang berikutnya kita tulis apa? Untuk berikutnya, habis pin mode. Yuk, lihat lagi catatannya. Kalau yang lab kemarin kita tulis apa angkanya? Kita tulis 5 kan kemarin, masih ingat nggak? Kenapa kita tulis 5? Karena lab-nya kita colok di kaki nomor 5. Nah, ini lab-nya. Kita colok ke kaki nomor 5. Nah, harus ingat nih. Nih, kita colok ke nomor 5. Nah, sekarang objek atau benda atau alat yang mau kita pakai, ini sebutnya modul ya. Ini semua nih modul namanya. Ini modul Arduino. Ini Uno, ini Nano, nah ini modul infrared, sensor infrared. Kita akan lihat ini kakinya ada 3 di sini, ada out. Ini ada out. Ini out. Ini kan ada 3 kaki dia kan, ada out, ada ground, ada VCC. Beda dengan LED kemarin, dia hanya 2 kaki aja. Nah, itu nggak usah kalian pusingkan. Pokoknya setiap kalian lihat ground dan VCC, ground ini berarti kamu colokkan ke negatif 5 volt di sini. Ada tulisan GND juga di sini sama. Ini kalau kalian perhatikan benar-benar di sini ada tulisan GND. Oke. Nah, kalau yang 5 volt berarti ini ada tulisan 5 volt. Berarti ini untuk VCC. Ya, ini saya tunjukkan lagi. Di alat ini ada tulisan ground dan ada tulisan VCC ini. GND itu ground namanya. VCC itu 5 volt coloknya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita akan colokkan. Oke. Ini breadboard ya, masih ingat ya? Ini breadboard untuk papan percobaan kita. Kita colok ya. Kita colok di sini tiga kakinya ini. Colokkan aja sini. Nah, masuk. Setelah masuk, kaki yang ini kan kita baru colok ke 3 kolom ini ya. 1, 2, 3 ya. Ini jadi 3 kolom ini udah yang pertama berarti jadi VCC ini lihat. Kolom yang satu ini jadi VCC. Yang kedua berarti jadi ground yang ini, yang sebelahnya. Yang sebelahnya lagi berarti out. Nah, out inilah yang akan kita buat pin mode-nya nanti di sini ya. Ini yang akan kita atur pin mode-nya. Si out-nya ini kita colokkan kemana supaya kasih tahu Arduino-nya bahwa ada barang yang sedang ditanamkan di chip ini, yaitu si infrared. Nah, ayo kita perlu apa supaya kaki ini bisa nyampai ke sini? Kita perlu yang namanya kabel jumper. Nih, ada beberapa kabel jumper yang sudah bisa siapkan ya di sini. Nih, kabel jumper yang VCC kita colokkan dulu. Oke. Mungkin kalian bertanya, untuk apa sih ada VCC, ada ground? Kenapa nggak kayak LED aja kayak gini, langsung colok ke sini, yang satunya ke negatif, ya kan? Ya, dia perlu power. Ini kan kompleks nih, kalau kalian lihat. Ini kan kompleks. Dia ada IC juga di dalamnya, ada chip juga di dalamnya tuh. Ada chip yang harus dikasih power atau tenaga supaya bisa bekerja. Oke. Jadi istilahnya VCC dan ground ini, kalau kalian bingung apa, ini adalah powernya, tenaganya dia. Kalau nggak ada tenaga, dia nggak bisa bekerja. Oke? Singkatnya seperti itu. Misal colokkan ulang lagi. Jangan salah, kolomnya jangan salah ya, yang ini.
colokkan ulang. Ya. Setelah selesai, kita fokuskan dulu nih. Oke, setelah selesai kita colok lagi nih. Bisa ambil jumper lagi, masih kurang di sini. Ya. Untuk yang ground, ya, VCC tadi kita colok ke 5 volt ya. Mana 5 voltnya ini? Ada 5 volt di sini, kita colokkan dulu. Kemudian untuk ground, kita colokkan ke ground. Kita cari ground ya. Ground ini yang udah dipakai LED tadi. Yang kemarin kita pakai ini satu. Colok, sambungin aja, nggak apa-apa. Lihat, rangkaiannya. Ground, yang tali yang ini ke ground. Ini ke ground. Ground diperpanjang nih pakai jumper. Colok ke ground nih. Ada kode ground di sini ya. Ini GND. Kemudian yang VCC ini kita colok ke, lihat ikut kabel ini. Ikut, kita colok ke 5 volt. Oke. Setelah itu ada satu lagi, out. Nah, out inilah yang komunikasi kita nih, bukan powernya ya, bukan tenaga. Kalau tenaga udah nih, dia udah hidup dia. Kalau kita udah colokkan 2 kabel ini udah hidup, tapi belum bisa diperintah. Karena belum ada jalur dari sini ke otak ini. Perintah ini kan masih numpang power, numpang tenaga aja di sini supaya dia bisa kerja, supaya bisa nyala. Tapi belum bisa terima perintah. Nah, kita perlu satu kabel lagi. Nih, namanya kabel jumper tadi. Colok ke sini, out nih ya, tulisannya di sini out. Nah, sekarang mau colok ke kaki berapa? Nomor 6. 6, oke. Ini ya, kita pilih nomor 6. Nih, number 6. Oke. Nih, kita colokkan ke number 6 ya. Ini kakinya ke nomor 6. Sekarang, kalau udah ada kayak gini, berarti udah tahu nih. Oh, oke. Kamu pesan ya, ini ya, kaki nomor 6 ya. Supaya ketika saya kirim perintah, kamu bisa mengerti. Jadi ini ngasih tahu ini ya. Atau sebaliknya dia ngasih tahu, tolong Arduino, saya tolong pinjam kakimu nomor 6 ya. Jadi kalau kamu ngomong sama saya, mau perintahkan saya apa-apa, tolong perintahkan ke kaki nomor 6. Kira-kira gitu bahasanya. Oke? Oke, setup kita sudah siap. Setup kita sudah siap. Nanti apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan gini. Ketika ada benda lewat di depan, kita akan coba nyalakan LED ini. LED ini akan kita nyalakan. Nah, Mister akan tunjukkan dengan bisa menyalakan sebuah LED, kita juga bisa nyalakan yang lain. Contohnya ini. Ini apa? Ini ada speaker. Jadi kalau ada maling lewat, kita bisa nyalakan speaker ini. Ini memang kecil sih bentuknya, cuma kan kita bisa ubah speaker yang lebih besar nanti. Oke. Jadi speaker ini akan berbunyi. Kalian mau coba dengar speakernya bunyinya seperti apa? Nih, sebelum Mister program, Mister colokkan dulu nih. Kita coba dengar bunyinya seperti apa. Tuh. Dengar nggak? Dengar nggak dia bunyi? Bisa ulang ya. Dengar? Atau kalau mau lebih jelas lagi, Mister dekatkan ke speaker Mister, ke mikrofon Mister nih. Ada mikrofon di sini. Tuh. Dengar nggak? Dengar ya? Nah, ini kan siapa yang ngontrol dia? Kok dia bisa bunyi? Siapa yang ngontrol dia? Mister yang bunyiin atau dia yang bunyi sendiri? Dia bisa tahu harus bunyi gitu. Iya, tepat. Mister yang bunyiin. Nah, permasalahannya, berarti dia tidak, kalau dengan cara seperti itu bunyikannya, berarti dia tidak otomatis kan? Masa kita harus lihat maling baru kita tekan bel kan? Nggak otomatis. Mana kita bisa lihat maling lagi tidur? Kita lagi tidur lihat maling. Nggak bisa kan? Mungkin nggak? Susah dong. Nah, kita mau buat alat yang dia bisa bunyi sendiri tanpa kita tekan. Paham nggak maksudnya yang kita mau buat sekarang? Paham ya? Nah, yang mau kita buat adalah sensor, ya katakanlah sensor maling lah ya. Katakanlah sensor maling. Oke, berarti kita harus colokkan barang ini nanti ya. Kita coba LED dulu. Nih. Kalau kita bisa nyalakan LED, ya udah kita juga bisa nyalakan yang tadi. Kayak kita lupakan dulu yang sensor yang speaker tadi. Itu sebutannya buzzer, oke? Nah, ayo kita atur pin mode-nya dulu. Tadi kita colokkan ke nomor berapa ya? Tadi yang pilih adalah si Christine. Oke, kita colok nomor 6 tadi. Christine pilih nomor 6. Berarti kita bilangnya pin mode 6. Nih, pin mode 6 sekarang. Ya, kita atur sebagai apa?
Masih ingat yang LED kemarin? Oh, kita buat dulu deh, pin mode. Pin mode. Tadi LED kan belum mister cabut tuh, masih di kaki nomor 5. Pin mode 5 sebagai apa ya kemarin ya? Ada yang masih ingat? Coba Peter. Nyalakan Peter, kameranya Peter. Output ya. Nih, tulisannya harus besar semua ya. Ingat. Pertanyaannya sekarang, kenapa LED harus output? Karena LED itu kan nanti akan apa? Mengeluarkan tuh cahaya kan? Dia mengeluarkan cahaya, berarti dia output sifatnya, mengeluarkan sesuatu gitu. Jadi alat atau benda yang bekerja di sini yang sifatnya mengeluarkan tegangan atau mengeluarkan suatu kerja, kita atur sebagai output di pin mode-nya. Pahamnya itu ya? Nah, sekarang sensor yang nomor 6 ini kan kita colokan sensor tadi. Berarti kita harus atur dia sebagai apa? Ayo. Input. Input, ya benar ya. Nih, bisa tulis input. Hurufnya besar semua. Nah, pertanyaannya lagi. Kenapa ya ini output, ini input? Kalau output kan udah tahu tadi. Oh, karena dia mengeluarkan suatu kerja, ya kan? Kalau input, ini kan sensor. Sensor itu menerima sesuatu dari luar, ya. Dari kondisi di luar. Contoh, mister taruh tangan di depan mister, kan menghalangi kerja dia. Nah, waktu dia membaca ada yang tidak beres atau trigger atau ada pemicu di luar, dia akan kirim data masuk ke Arduino. Kalau masuk berarti bahasa Inggrisnya apa? In kan? Itu kan data masuk ke dalam, berarti in. In itu berarti ya kalau dalam bahasa sintaksnya di sini dia bilangnya input. Jadi kamu jangan tulis in saja ya, harus ada putnya juga. Jadi input tulisannya. Paham sampai sini? Oke, Mister harap paham ya. Yuk. Berikutnya, sekarang Arduino-nya sudah tahu nih. Oh, ada dua benda nih yang dicolokkan ke saya ini. Ada LED, oke. Yang nomor 6 adalah sensor. Ada dua kan? Dan mereka sudah diatur nih sebagai output dan input. Nah, sekarang kita mau ngapain nih benda ini? Nah, ayo kita programnya di sini. Kalian belajar hal baru di sini. Namanya logika if. Oke. Logika if. Cara nulisnya gini. If itu jika, kalau diterjemahkan jika, buka kurung, tutup kurung, seperti biasa, buka kurung, tutup kurung yang bulat ya. Habis itu buka kurung lagi, kurung kurawal. Habis itu enter. Nih, di bawahnya otomatis terbuat tutup kurung kurawal ya. Kalau dia tidak muncul tutup kurung kurawalnya, kalian harus buat sendiri. Ini struktur if-nya, jika. Jadi kita mau kasih tahu nih kondisi nih. Jika, caranya if apa? Kita mau ngomong kayak gini nih ke Arduino-nya nih. Kalau sensornya ini, si sensor infrared ini menerima sesuatu di sini halangan, tolong nyalakan LED-nya. Kita mau kasih tahu gitu. Tolong nyalakan LED-nya. Maka caranya gini, if. Perhatikan ya, benar-benar ya. Ini penting. Dalam coding ini, if akan selalu dipakai dimanapun. Jika, kita bilang, digital write. Digital write. Digital write itu untuk memerintahkan output. Untuk benda yang tipenya output. Sekarang sensor ini kan tipenya input ya. Kalau untuk tipenya input, kita bukan write. Lawannya write apa? Temannya menulis apa? Kalau kamu bisa nulis, kamu bisa apa juga? Baca, oke? Nih, maka kamu sekarang pakai digital read. Nah, lihat. Bukan digital write, tapi digital read. R-nya besar. Oke? Sama kayak kamu tulis digital write, W-nya besar. Sekarang digital read. Nih, R-nya besar. Digital read apa di dalamnya? Buka kurung, tutup kurung. Kita mau ngisi sesuatu di dalamnya. Tolong kamu baca dong, digital read dong. Baca dong kondisi si sensor seperti apa. Kondisi sensor. Siapa sensor? Ini 6. 6 ini sensor kan? Kita kasih komen di sini. 6 itu sensor. Nah, misalnya nanti kasih tahu juga gimana kita kasih nama di sini. Jangan tulis 6, tapi tulis namanya gitu. Nanti bisa kasih tahu. Yang ini LED ya tadi ya, LED, lampu yang nyala tadi, yang warna merah, yang kedip-kedip. Tolong dong digital read siapa? Tolong read si 6, yaitu si sensor ya. Tolong baca kondisinya si 6. Oke. Sudah baca, jika kondisinya, ini digital read kan, berarti kita membaca nih. Kalau hasilnya sama dengan, kita tulis di sini. Sama dengannya 2 kali, karena ini kondisi ya. Jadi kamu buat sama dengannya 2 kali. Ingat, ini sintaks, tidak boleh kamu langgar. Kalau kamu tulis 1 aja, dia error nanti. Yang penting-penting kira-kira kalian catat aja di sini. Atau misalnya screenshot kan nanti ke kalian. Oke. Nih, void loop. Jika, nih cara bacanya. Jika hasil baca di sensor, nih digital read, kan baca kan.
jika hasil baca di pin 6, yaitu sensor, adalah sama dengan 0, masih ingat Mister bilang 0 apa? 0 artinya ada benda yang lewat. Oke. 0 berarti ada benda yang lewat. Mister tulis ini. 0 berarti ada benda lewat. Oke. Terus apa lagi? 1 berarti namanya digital hanya ada 0 dan 1 ya. 1 berarti tidak ada benda lewat. Itu komen. Nggak akan dieksekusi, nggak akan bekerja yang ini. Kan ada garis 2 di depannya. Kalau kalian mau buat catatan di depan di coding kalian, kalian buat aja tanda garis miring 2 kali. Nanti dia nggak akan bekerja kok ini, hanya buat catatan aja. Yang bekerja tuh ini yang ada warna nih. Ini ya. Next. If digital read 6 sama dengan 0. Berarti apa nih? Kalau dibahasakan secara bahasa Indonesia nih, terjemahkan. Jika sensor, kan 6 kan sensor. Jika sensor ada yang lewat di depannya, 0. Nih, 0 berarti ada yang lewat. Jika si sensor membaca ada yang lewat di depannya, maka kita mau ngapain? Nah, makanya ditulis ke dalam sini. Kita mau nyalain apa tadi? Kalau ada sensor yang lewat, kalau ada benda yang lewat, kita mau nyalakan LED. Oke. Digital right. Oke, bagus Cica ya. Mantap. Digital right. W-nya besar, jangan lupa. Nih, digital right. Yo, LED-nya kita colok ke nomor 5 tadi ini. Udah Mister kasih catatan di sini. Ada di nomor 5. Berarti kita perintahkan nih. Jika sensor membaca ada gerakan di depan, maka, ini makanya di dalam sini. Maka, nyalakan, berarti digital right, nyalakan 5. Oke, kita perintahkan untuk apa nyala? Berarti high. Nah, tolong 5 dibuat high. Digital right, 5 high. Baru kita ngapain? Setelah nyala ngapain? Ya udah biarin nyala aja kalau ada yang gerak. Berarti kita nggak usah pakai delay di sini. Oke, kan kita mau selama ada yang gerak, ya biarin dia nyala. Oke, maka nggak usah delay. Terus kalau kita mau menyatakan seandainya tidak ada yang lewat, berarti kita buat aja di sini apa? If, nah, kita buka kurung, tutup kurung, buat kurung kurawal kayak tadi. Buat aja strukturnya dulu kayak gini. If, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nanti perintah kita di dalam sini, tengah-tengahnya. Oke? Yuk, Mister tanya. Sekarang supaya kita mau buat perintah gini, bahasa kayak gini. Jika tidak ada yang lewat, gitu. Berarti kita bilangnya apa? If digital read lagi ya, kan kita ngebaca sensor. Sensornya nomor 6. Okay. Jika digital read 6 adalah sama dengan, kalau nggak ada yang lewat, nilainya berapa tadi? Kalau nggak ada yang lewat, nilainya berapa tadi? 1. Ya, 1. Berarti itu 1 di sini. Berarti cara bacanya gimana? Ini kan udah bekerja nih tadi ya. Baru selanjutnya kita buat logika lagi di sini. Nah, kalau atau jika hasil pembacaan di sensornya adalah 1, berarti tidak ada yang lewat. Mau ngapain? Kalau nggak ada yang lewat ya, kita nggak usah nyalakan LED, benar nggak? Supaya LED-nya mati gimana? Silahkan dipilih, Peter. Right ya? Oke, benar ya. Right. Digital right apa? 5. Kenapa 5? Karena 5 adalah LED. Tuh yang di atas nih. 5 adalah LED. Ya. Berarti 5. Kita perintahkan apa? Low apa high? Low. Oh, oke. Low. Bagus. Tutup kurung. Habis itu titik koma. Jangan lupa ya. Titik koma jangan dilupakan. Nah, sampai di sini. Tadi kita sudah melakukan setup di sini. Setup itu berarti menyiapkan benda apa aja yang kita mau pakai. Sudah kita setup, yaitu ada di pin 5, yaitu LED. Di pin 6, yaitu sensor. Sudah kita lakukan. Terus kita sudah nge-loop di sini. Kita sudah melakukan kerja di sini, looping namanya. Kita kasih logika. Jika pembacaan sensor 0 atau tidak ada yang atau ada benda yang lewat, maka tolong yang ada di kaki 5 nih, siapapun itu, tolong dibuat high. Nah, dalam hal ini di kaki 5 adalah LED. Tapi jika digital read 6 sama dengan 1, berarti di depan sensor tidak ada yang lewat, maka tolong jangan nyalakan LED, atau LED-nya dibuat mati aja. Gitu ya, jangan dinyalakan. Itulah kira-kira perintahnya ya. Oke. Apalagi selanjutnya, kalian mau ngapain? Mau buat delay? Boleh. Delay supaya dia bekerjanya tidak terlalu cepat, nah, kita delay aja. Tapi nggak buat delay juga nggak apa-apa. Bisa kamu mau sensornya bekerja setiap 1 detik sekali, ya udah delay dia 1 detik. Ya kan? Ini kan artinya sebelum dia balik ke atas lagi, sampai di sini kan dia balik lagi ke atas. Berarti dia nunggu dulu 1 detik. Ya. Tapi Mister rasa nggak usah lah ya. Masa sensormu masa sensor kamu ada delaynya? Kan kamu mau membaca kondisi setiap saat. Jadi nggak boleh kasih delay sebenarnya ya. Jadi hapus aja delay ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita upload codingnya? Tidak ada, oke. Untuk menguploadkan coding kita kemana ya? Tools,
Kita cek dulu di tools. Nih, Mister masih portnya masih salah nih, masih pakai yang Uno. Oke, kita pakai Nano kan sekarang, berarti pilih yang Nano ya. Nih, Arduino Nano. Klik. Kecuali tadi Mister pakai yang besar ini, baru Uno benar. Oke, ini benar, pakai Uno. Ini ada tulisannya Arduino Uno. Ya. Nah, sekarang kita pilihnya Nano. Kemudian ada hal lain lagi, selain board, kita harus pilih prosesornya juga. Prosesornya 328 betul. Portnya, Mister colok ke port 8 ya. Klik aja port 8. Oke. Nah, kalian bisa kelihatan nggak ini tulisannya angkanya berapa yang di atas nih? Oke, Arduino. Arduino 1.6.7. Nah, ini versinya ya. Ini versi Arduino-nya. Ini udah lama versinya. Karena Mister main barang ini udah lama nih. Untuk versi yang lama, untuk versi sekarang sih udah Arduino 1.13 kalau nggak salah. 1.13.1 apa titik 2 gitu versinya ya. Ini menyatakan versinya. Nah, kalau yang lama, kamu pilih boardnya itu, ini prosesornya ini, hanya dua pilihan ini. Tapi kalau yang versi baru, dia ada pilihan lagi sini, ATmega 328 All Bootloader. Ada kata all-nya, ada kata tuanya, all. Oke, all bootloader. Nah, kalian pilih yang all bootloader ya. Karena dia supaya menyeimbangkan model yang lama. Ya, itu kalian pilih aja. Berhubung Mister pakai model yang lama, jadi nggak ada pilihan all-nya. Karena memang udah all, udah yang tua ini. Ya. Nah, baru portnya pilih yang pas. Punya Mister COM 8. Kalau kalian coba sendiri, bisa jadi COM-nya lain. Tergantung kamu colokan si Arduino-nya di komputer kamu di colokan yang mana. Kan banyak colokan di komputer. Port ya istilahnya ya. Banyak portnya ya. Nah, Mister port 8. Oke ya, siap semuanya. Sudah tinggal upload saja. Nih, tekan yang ini upload. 1, 2, 3, kita upload. Oke, done uploading nih. Kalau done uploading, berarti sini ada tulisannya done uploading. Nah, lihat. Kenapa dia menyala terus? Kenapa lampunya menyala terus? Lihat. Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa lampunya menyala terus? Mungkin karena benda di depan nih. Di depan ini ada benda nih. Kalau kalian lihat tuh, ada laptop Mister ya. Ada benda. Dia ngebaca ada sesuatu di depannya. Kita pindahkan. Nah, ini belum bekerja ini. Ya, Mister udah tahan-tahan kayak gini masih masih kayak nggak ada respon gitu. Kita lihat dulu ya. Colokannya apakah ada yang salah di sini? 5, 6. Remote 6, oke udah benar nih. Digital read juga sudah benar. Nah, kenapa dia nyala terus? Coba, kita cabut dulu ya ini ya. Nih. Kita lihat di sininya nih. Kamu lihat di sini ada apa? Ada sesuatu yang bisa diputar ya di sini ya. Nih. Nah, ini untuk mengatur sensitivitasnya. Kalau dia terlalu sensitif, maka dia akan bergerak terus ya. Coba kita atur dulu sensitivitasnya. Sambil kalian cek-cek codingnya, apakah ada yang salah ya. Kalian kan sudah sedikit mengerti ya. Nih, tugas kalian cek ini. Apakah ada bagian yang salah di sini? Coba kalian lihat. Mister atur sensitivitasnya dulu. Ini bisa putar nih pakai obeng. Nih. Kita putar pakai obeng supaya dia tidak terlalu sensitif. Oke. Lihat. Kamu lihat? Nah, di depannya ada benda tuh. Kita geser sedikit. Mati kan? Mati ya? Sekarang Mister dekatkan tangan ya. Tuh. Nyala ya? Nah, prinsipnya apa di sini? Kalau ada yang lewat, malingnya akan kabur. Ya kan? Nah, pertanyaan Mister, supaya lebih keren lagi, kalau hanya lihat lampu nyala kan mungkin malingnya nggak takut ya. Kita kasih apa? Ayo. Kita kasih apa supaya malingnya kabur? Speaker. Nah, kita kasih speaker ya. Oke, Mister punya speaker nih. Speakernya mau dicolok ke nomor berapa? Yuk, satu orang pilih. Kita colokkan ke ground ya. Colokkan yang bagian sini. Oke, ini ground. Terus dia ada satu kaki lagi. Nah, yang untuk kita kirimkan perintah.
Bagaimana kalau kita colokkan ke berurutan aja? Tadi kan 5 ya, 6. Sekarang 7. Kayak ini, 7. Nah, 7 kan? Dah, sekarang kita akan membuat siapa nih namanya? Speaker ini menyala. Ayo, kita atur apa dulu? Yo, sekarang yang aktif. Ada nggak yang punya ide? Kita ngapain dulu? Harus mulai dari setup kan kita kan? Kasih tahu Arduino-nya dulu. Coba. Cara ngasih taunya pakai apa tadi? Pakai fungsi yang mana? Cara ngasih tahu Arduino bahwa ada barang baru nih yang dicolokin nih. Nah, diatur dulu modelnya. Pakai yang mana? Pak, Cica Ya, mau jawab. ya boleh boleh. Bisa. Yang voice setup-nya yang pin Ya, 5-nya, nomor 5-nya diganti. diganti. Tapi Mister tetap mau pakai LED loh. LED-nya tetap mau loh. Lampunya tetap mau. Berarti jangan diganti ya, ditambah aja. Nah, tulis apa? Pin. Pin mode Oke, pin mode. Terus 7. 7 bagus. Terus koma Sama output. output ya. Kok nggak pakai input aja? Kok pakai output tahu? Apakah sudah benar pakai output? Coba tidak jawab. Apakah benar ya pakai output ya? Menurut Cica pakai output karena speakernya mengeluarkan suara. Bagus. Oke, bagus. Alasannya sangat masuk akal. Oke. Selanjutnya apa, Cica? Setelah kita ngasih tahu sampai di sini Arduino-nya udah tahu nih. Oh, ada di kaki nomor 7 nih ada kita colokkan sesuatu, yaitu nggak tahu lah apa namanya. Kita belum kasih nama. Cuman kakinya udah benar 7 ya. Di sini. Udah benar angka 7. Oke. Nah, satu lagi nih. Kalau kalian mau kasih nama nih, sebelum kita lanjut ya. Kalian mau nggak? Ini tidak tulisannya 5, 7, 6. Mau nggak? Maunya ada nama. Lebih bagus ada nama ya. Nah, cara ngasih namanya di atas fungsi setup ini. Kita enter nih, buat namanya. Tulis aja gini, int. Kayak int itu integer ya. Integer itu bilangan bulat. Nanti lah Mister jelaskan panjang lebar tentang integer atau yang lain-lainnya. Kalian ikuti aja dulu sekarang. Ceritanya kita mau kasih nama nih, supaya enak ngasih manggilnya. int. Yang 5 nih mau kasih nama apa? Ini kan LED. Ya udah kasih aja nama LED. Nih, LED. Ya. LED kita colokkan ke nomor berapa? Nomor 5. Ya udah sama dengan 5. Udah selesai. LED sama dengan 5. Nah, baru kita kasih yang mana lagi yang ada namanya? INT sensor ya, sensor. Sensor kita colok kemana? Nomor 6. Ya udah, sensor sama dengan 6. Itu. Namanya terserah kalian mau kasih nama apa. Oke? Yang jelas aturan membuat namanya atau variabel ya bilangnya. Di sini kita bilangnya variabel. Pak, variabel. Ya, variabelnya ada LED, ada sensor. Terserah kamu. Kamu boleh kasih nama juga, misal Cita boleh di sini. Kasih nama kalian juga boleh. Cica, boleh juga di sini misalnya Christine ya kan. Oke, kita bisa pakai nama kalian aja deh. Cica, Christine, siapa lagi? INT, ada satu alat lagi speaker. Siapa yang suaranya kencang di sini? Peter, misalnya Peter ya kan laki-laki itu. Kita kasih nama Peter di sini. Peter gimana sih? PITER. Nah, Peter sama dengan tadi colokan nomor 7 ya. Nah, berarti kita kasih nama nih, ada Cica, ada Christine, ada Peter. Berarti sini nggak perlu tulis 5. 5 siapa tadi? Cica. Tulis aja Cica. Ini. Ya. Terus 7 siapa? 7 Peter. Nah, tulis aja Peter. Tulis di sini 6. 6 itu Christine. Nah, tulis aja Christine. Paham nggak? Ini cara penamaan ya. Supaya aman, penamaan kalian pakai huruf kecil aja semua. Oke? Sebenarnya kalian boleh pakai dua kata yang seperti yang kayak Mister kasih itu loh. Yang tadi. Misal Cita. Cita misalnya sama Risa ya. Berarti Cica Risa di sini. Nah, Cica Risa. R-nya pakai besar ya. Apa nih namanya? Camel case tadi ya. Yang Mister kasih tadi camel case. Yang kata keduanya harus pakai huruf besar. Oke. Nah, ini Cica Risa aja deh Mister buat. Nih, Cica dan Risa tugasnya adalah LED. Christine, siapa lagi yang belum Mister tulis ini? Karin. Nih, Christine Karin. Oke, berarti sini Mister tulis Christine Karin. Nggak boleh beda ya. Kalau sini Christine Karin, sini nggak boleh Christine aja. Harus ada Christine Karinnya juga sama persis. Kalau R-nya besar, sini R-nya besar juga. Nggak boleh beda. Oke, ini penamaan namanya. Peter sama siapa ya? Siapa lagi yang belum di sini? Oh, 5 orang. Peter sama Bu Win misalnya, ya kan? Peter sama Bu Win misalnya. Berarti Mister tulis
Bu Win misalnya sini, Peter Win, wes, Peter menang. Nih, Peter sama Bu Win ya. Nih udah misal kasih nama nih, si led itu misal kasih nama Cica Risa, berarti tugasnya Cica Risa itu sebagai led di sini. Mau yang berhubungan sama led panggil aja Cica Risa. Oke, mana yang berhubungan sama led? Ah ini ada 5 nih, berarti ganti Cica Risa. Copy aja biar nggak lama. Copy. Nih, 5-nya kita ganti. Semua angka 5 udah nggak perlu pakai 5 lagi. Langsung aja Cica Risa. Ya kan? Terus yang semua angka 6 kita pakai Christine Karin. Nih, Christine Karin. Yang 6 nih, Christine Karin. Oke. Ini juga Christine Karin. Nah, satu lagi nih yang speakernya nih. Ini kerjaan Peter dan Ibu Win ya kan, yaitu meneriaki malingnya sebagai speaker di sini ya kan. Nah, kita udah hubungkan speakernya dengan nama Peter Win di sini, colok nomor 7. Supaya Peter Win bekerja gimana? Supaya alat kita yang kita sudah kasih nama tadi bekerja gimana tadi? Ketika, ini kan bacanya gimana? Jika Kristen Karin atau si sensor tadi terbaca membaca hasil 0, 0 kan berarti ada yang lewat nih. Maka kita nyalakan, maka si Cica Risa nih kita buat high, berarti bekerja dia. Nyala. Selain Cica Risa yang bekerja, kita mau ngerjakan siapa juga? Kita mau buat Peter dan Bu Win juga menyalakan speaker kan? Berarti kita perintah apa? Nah, tadi Cica yang jawab tadi. Yuk, Cica. Lanjut Cica, digital. Digital right, buka kurung. Oke. Peter sama Win tadi. Bu Win ya. Peter Win berarti ya. Apa? Hai. Hai, oke. Berarti dia bekerja ya. Nih. Oh, buka kurung, tutup kurung, terus? Titik koma. Ya, bagus, koma. Terus yang bawah bacanya apa? Ini bacanya apa? Jika Christine Karin tidak membaca ada gerakan apa-apa, maka perintahkan apa? Cica Risa nggak usah kerja, low aja, santai aja ya kan, slow ya kan, santai aja. Terus siapa lagi yang slow, yang santai nggak usah kerja? Ini nggak ada maling kok, nggak ada yang lewat kan, bacanya satu nih bacaannya, nggak ada yang lewat, santai aja. Berarti siapa lagi yang suruh kita minta santai? Ya. Yang Bu Win dan Peter perlu bekerja nggak kalau nggak ada maling? Nggak perlu. Nggak perlu ya, berarti harus kita kasih tahu digital, right? Apa? Digital right? Peter Win. Oke. Koma. Low. Oke. Tutup kurung. Titik koma. Oke, bagus. Kita save. Kita upload ya sekarang ya. Kita sudah buat semuanya, bahkan namanya juga sudah kita buat di sini. Kita save. Kayaknya Cica Risanya salah deh yang di atas. Ada yang salah ya? Yang di atas, yang in. Oh, I-nya ya? I-nya I kecil harusnya. Carisa. Oh iya, betul-betul. Seandainya tadi kita nggak ubah, lihat nih, misal balikin ke awal nih. Cica Risanya nih, misal tulis R-nya besar, I-nya besar kan? Berarti kan beda nih dengan sini. Ini R-nya besar, I-nya kecil. Coba kita upload. Pasti dia kasih tahu ada kesalahan. Kita upload nih, kita paksa dia supaya upload. Tuh, ada error. Baca bawahnya apa coba? Exit status 1. Oke, artinya ada sesuatu yang bermasalah di sini. Cica Risa was not declared in this scope, dia bilang. Cica Risa, di scope tuh yang ini, yang dia kasih tanda merah ini. Nih, digital right nih. Nih, kan dia bilang, oh baris ini error nih. Kok ada nama Cica Risa, padahal nggak ada kalian sebut Cica Risa. Secara pendengaran ada kok, kita tulis Cica Risa, benar nggak? Ada kan di atas nih Cica Risa, tapi kok dia bacanya salah? Ya karena ada kesalahan tulisan. Nih, dia bacanya beda, Cica Risa yang ini dengan Cica Risa yang ini beda, karena ini R-nya, I-nya I besar. Nah, kita ganti ke I kecil aja ya. Ini yang Mister maksud tadi, case sensitif tadi. Dia sangat sensitif terhadap case-nya atau huruf kecil, huruf besar yang kamu pakai. Sangat sensitif. Salah sedikit, udah dia anggap error. Next, kita upload. Ini ada upload. Kalau ada kesalahan lagi, paling ada tulisan error nanti. Nah, ada error. Kenapa ada error? Nih, problem uploading to board. Berarti masalah dalam proses penguploadan di boardnya kan. Board itu maksudnya papan ininya. Ada yang tahu nggak masalahnya apa? Kabelnya belum Papa jawab. Iya, kabelnya belum dicolok. Ya, nih, sudah colok. Lihat nih, belum dicolok nih. Makanya dia bilang, mau upload ke mana? Board yang mana? Nggak tahu saya, dia bilang kan. Nih, kita colok.
Setelah colok, jangan lupa lihat dulu toolsnya udah benar belum. Udah benar ya, nano ya. Terus ATmega 328 betul, jangan yang 168 ya, yang 328 kita pakai. Terus portnya udah COM8, kita upload ulang. Oke, dan uploading. Tidak ada masalah di sini ya. Tidak ada masalah. Kita coba ya, lewat di depannya ya. Ini kan belum ada benda nih di depannya. Kita coba lewatkan benda di depannya. Pakai apa? Pakai obeng misalnya. Ini ceritanya ada maling mau lewat nih. Siap? Tuh, maling ya kan? Kalau nggak lewat, nggak ada ini. Kalau malingnya nggak lewat ya nggak ada suara. Tuh, maling. Lebih bagus lagi kalian pasang di sini speaker yang ini Mister lewat maka dia bunyi. Tuh. Sangat respon ya dia. Nih, Mister bawa dekat speaker Mister nih. Kedengeran nggak? Kencang ya? Oke. Nah, kira-kira gitulah pelajaran kita hari ini. Gimana? Menarik nggak? Menarik nggak? Menarik ya? Oke. Ini kalau kalian bisa ganti, nggak harus sensor ini. Mister juga punya alat di sini. Di sini ada LCD namanya ya. Nih. Ini LCD bisa kita pakai untuk munculkan tulisan di sini. Jadi kita bisa tulis di rumah kita, mungkin kita pasang di dekat kamar kita ada tamu misalnya atau ada maling. Kita bisa pakai ini untuk kirimkan sesuatu ke kemana? Ke HP kita. HP kita bisa ditelepon. Woi, ada maling ya kan? Ada notifikasi yang masuk, ada maling yang mau masuk gitu. Misal kamu mau pergi jauh meninggalkan rumah kamu untuk liburan. Ya kan? Nggak ada yang perhatikan rumah kamu. Bisa pasang alat ini yang kamu buat sendiri tentunya, bukan beli ya. Kamu buat sendiri codingnya. Okay. Nah, oke, cukuplah sampai di sini. Wow, ini bunyinya tuh. Dia membaca ada benda lewat tuh. Oke. Nih, kalau kalian mau, bahkan bisa di HP ini, bisa lewat HP. Kalau kalian mau. Namanya Tinkercad. Tinkercad nih, tinkercad.com. Tinkercad.com. Kebaca nggak tulisannya? Tinkercad.com ya. Kalau nggak kebaca di slide bisa dibesarkan kok di HP kalian. Pakai 2 jari. Di monitornya bisa dibesarkan. Nih, Tinkercad ya. Bahkan di sini ada coding yang berguna juga buat anak-anak. Ada juga. Kita lihat. Kita masuk ke sign in nih. Kalian bisa sign in di sini. Okay. Kalian punya Gmail kan? Kalau punya Google Mail atau Gmail nih, bisa sign in with Google. Kalau Mister sih pakai sign in with Google aja. Nah, tinggal pilih sirkuit nih. Sirkuit ini pilih. Kalian bisa coba sendiri-sendiri nanti. Yang tantangan yang Mister kasih bisa coba di sini. Karena dia simulator ini sistemnya. Jadi kita nggak perlu ada alat. Kita bisa simulasikan di sini. Cuman masalahnya, tidak semua benda bisa disimulasikan di sini. Tidak semua objek, tidak semua modul bisa dibuat di situ. Ini lihat. Ini modul-modul yang udah pernah Mister buat nih, lihat. Tuh, lumayan lah. Ini ada LCD juga bahkan di sini. Yang ini LCD. Ya, kalian rangkai juga ada breadboardnya di sini. Nih, caranya kita buat aja nih, create new. Setelah kalian ke sirkuit tadi, kalian create new. Create new. Nah, setelah create new udah, tinggal kalian tarik aja nih benda apa yang mau kalian ini Arduino ya. Dia nggak ada nano di sini, adanya Uno. Tarik aja. Tuh. Dah. Terus contoh ya, kita mau buat LED ya, contoh aja. Masih bisa ya Bu Win ya? Kasih contoh sedikit. Oke. Ini Uno, habis itu kita perlu LED kan? Kalau kalian mau LED, klik aja di sini, search nih. Tulis aja LED. Nah, keluar kan LED nih, LED. Tarik aja sini. Tuh, udah ada satu LED kan? Masih ingat nggak kemarin Mister bilang ada kakinya lebih panjang, ada pendek. Ya, bahkan ada namanya nih kalau kalian dekatkan nih. Katoda. Ya, ini bisa besar nggak ya? Oh, bisa nih. Nih, ada katoda tulisannya. Ada anoda.
Nah, kalian belajar IPA sedikit sini istilahnya nih. Katoda nih kutub negatif, anoda nih kutub positif. Ya, positif itu lebih panjang, makanya dia bengkok sedikit nih, karena dia lebih panjang. Nih katoda, nanti katoda larinya ke negatif, negatif kan ground. Ya, jadi kita tarik aja nih. Ya, ini kaki ground nih, kamu bisa ulang nih. Kita kontrol Z dulu nih. Bisa kontrol Z juga untuk ulang ya. Nih, yang pendek katoda nih, klik aja di katoda, nanti ada kabel muncul tuh. Ada kabel kan? Tarik. Kalau mau belok, klik aja sekali. Klik. Nah, belok ke 13, klik lagi. Ya, kamu ganti warna nih, klik dulu kabelnya. Ini udah aktif nih, tandanya nih ada banyak ininya. Jadi kita bisa rapikan, luruskan. Pilih, biasanya ground itu warna hitam. Pilih black nih. Ya, biasanya ground. Warna tidak pengaruh, hanya supaya enak dilihat aja. Jadi nggak usah terpaku sama warna. Cuman misal kasih tahu rahasianya, supaya kalian cepat melihat kesalahan di mana, mending ada warnanya. Kalau semua kabel sama warnanya, bahaya itu. Susah mencari kesalahannya nanti. Ya. Next. Ini anoda. Anodanya tadi, berarti yang kutub yang kita colokkan ke nomor 5 tadi, ingat nggak? LED-nya kita buat di nomor 5 kan? Ya udah, belok ke nomor 5. Nah, sebenarnya ya, misal ada harus menyampaikan sesuatu ke kalian nih. Namanya resistor. Bentar dulu, misal ulang dulu. Sebenarnya LED itu perlu resistor. Cuman Mister nggak mau kasih tahu kalian resistor duluan. Kenapa? Takut kalian kebanyakan istilah. Untuk programnya aja udah banyak istilahnya. Nih, bentar dulu. Resistor. Ketik aja di sini. Resistor. Nih, nanti keluar nih. Ini resistor nih, hambatan. Di fisika tuh ada. Di IPA ada belajar tuh resistor. Hambatan. Ya, kita pasangkan aja ke kakinya ini. Tarik ke sini. Berhentikan di sini. Udah terhubung kan? Baru kaki ujungnya sini. Kita tarik. Belok. Ke nomor 5 ya tadi ya. Kalau nggak salah. LED itu nomor 5. Nah. Ini. Rapikan sedikit. Nih, udah jadi nih. Jadi LED-nya udah bisa kita program. Jadi kita program LED aja lah ya di sini ya. Resistor ini gunanya hambatan. Hambatan itu supaya LED-nya tidak terbakar kalau ada tegangan yang berlebihan. Oke? Nah, bisa hapus aja deh, karena contoh tadi tidak pakai. Tapi sebenarnya harus pakai ya. Kasih tahu kalian aja supaya kalian tahu. Nanti dibilangnya misal ajarkan sesuatu yang sesat ya. Sebenarnya tidak sesat, cuman supaya kalian ini aja lebih nyaman aja belajarnya. Oke, untuk programnya di mana? Nih, kalian ke code. Kan kita harus menuliskan program kita. Larinya ke code nih. Code, pilih code. Nah, code-nya ada banyak jenisnya. Ada blok. Blok itu tinggal tarik-tarik aja gitu. Menurut Mister kurang keren ya. Untuk seumuran kalian sebenarnya harusnya ini sih. Jadi Mister sebenarnya terlalu kejam kasih kalian yang tulisan kayak gini. Nah, ini sebenarnya terlalu kejam buat kalian yang kayak gini. Cuma kan Mister rasa kalian cukup lah, mampu lah untuk yang kayak gini. Sebenarnya untuk umur kalian nih, bagusnya belajar yang block code kayak gini. Ya nih, set built-in LED to high. Nah, ini kan sama aja kayak digital write high gitu, sama. Ya, jadi Mister sarankan kalau kalian mau Bapak nanya. Ya. Yang code-nya tuh kayak untuk uploadan perintahnya kah, Pak? Ya, betul. Nih, Mister ubah nih. Mungkin kalau udah mulai bingung lihat ini ya. Mister ubah nih. Cara ubahnya nih di panah nih. Yang blok ini kalian ubah namanya jadi teks. Nih, teks. Ada tulisan teks kan? Teks itu kayak model kita tadi, lebih keren nih. Teks. Continue. Nah, nih, void setup, ya kan? Ada juga apa? Void loop. Nah, kita coba ya. Kita coba perintahkan nih, pin mode. Bahkan dia udah tulis nih, pin mode. Tadi kita colokkan nomor 5 sebagai output ya nih, output. Terus digital write nomor 5 kita buat high, habis itu kita buat low nih. Maka dia akan kedip. Nah, ngerti lah kan? Kalian sekarang udah ngerti lah LED yang kayak gini kan? Ya kan? Ini artinya dia ada pakai sebuah LED. Ini dicolokin nomor 5. Terus nomor 5 itu dibuat high karena dia pakai digital write high. Habis itu dia delay 1000 milisecond atau 1 detik. Ya. Ini dia matikan lagi 1 detik. Kita coba upload. Cara uploadnya gimana ini? Start simulation. Tulisan di atas nih, start simulations. Klik aja. Klik. Nah, kamu lihat. LED-nya nyala nggak? Tuh. Berkedip nggak? Berkedip ya? Nah, kalian nggak harus beli alatnya kalau kayak gini. Kalau untuk ngerjain project yang dari Mister kasih aja nanti bisa pakai ini sebenarnya. Minggu lalu itu sebenarnya harusnya pakai ini kalian. Cuman Mister lupa nyampaikannya. Ada disinggung sedikit. Cuman karena mungkin faktor usia juga kali ya, udah lupa ya. Alasan aja sebenarnya. Nih, misal kasih lagi delaynya, misal kita cepatkan nih. Kita buat
Delaynya 100. 100 itu berarti apa? Oh, kalau lagi kerja kamu harus stop dulu ya. Ini tekan stop dulu. Tekan stop. Habis stop, kamu baru bisa ngedit di sini. Kalau belum stop, nggak bisa. Coba kita ganti 100. Ini ganti jadi 100. Berarti kedipnya makin lama atau makin cepat? Saya kasih tahu Mister. Makin lama atau makin cepat kalau Mister kasih 100? Makin cepat. Makin cepat, kan makin jedanya sedikit. Jadi kedipnya akan cepat. LED-nya ini, kalau kamu bosan lihat warna merah, kamu bisa ganti. Klik aja di LED-nya ini. Kamu ganti warna hijau misalnya, ini green. Nanti dia jadi hijau nih, green. Oke? Kamu bisa ganti warnanya macam-macam. Yuk, kita coba running. Start simulation. Harusnya dia cepat kedipnya. Dia pakai koneksi internet ya. Nah, lihat tuh. Cepat nggak kedipnya? Nah, kalau di Mister, di sini cepat. Kenapa di tempat kalian lambat? Karena kita video call ya. Kita video call. Kalau di sini cepat. Pakai apa ya nunjukannya? Kan boleh tes sendiri deh. Saran Mister, tes sendiri. Ini karena kita video call, dia jadinya lambat nih, lihat. Sebenarnya harusnya cepat. Oke, Mister sarankan coba sendiri ya. Daftar dulu Google ininya, Gmail-nya. Kalau bingung daftarnya gimana, ya mungkin minggu depan kita bisa kerjakan sama-sama. Oke, cukup ya. Nana berarti ketemu lagi Sabtu depan di jam yang sama. Kayak kalian coba-coba aja nih pakai Tinkercad. Sudah Ibu kirim di grup ininya. Oke. Bapak, kalau pakai HP dia lebih susah atau lebih mudah kelihatannya? Kalau pakai HP bisa, cuman kamu ngetiknya mungkin lebih lambat ya. Jelas dia lebih sedikit lambat kalau di HP. Bukan lambat kerja codingnya, ngetiknya lebih lambat dikit. Paham ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Kalau tidak ada, berarti udah cukup. Oke, cukup ya Bu Wina.